Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam sesi yang kedua mengenai seni mengatur waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aryo Muhammad, dalam sesi seni mengatur waktu bagian kedua. Dan kali ini kita akan fokus kepada materi yang bertema deliberate practice dengan subtema memperbaharui caramu belajar. Sebenarnya tema ini hadir ketika saya membaca sebuah buku judulnya Peak, karya Profesor Erikson Anderson yang sempat saya bahas dalam pertemuan sebelumnya. Buku ini adalah one of the best self-management book. Dia punya referensi pendukung, yaitu satu buku yang berisi puluhan jurnal hasil puluhan tahun riset yang dilakukan oleh penulis. Dan entah kenapa ketika saya melakukan banyak proyek dalam hidup saya di beberapa tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir, saya merasakan bahwa sejatinya deliberate practice ini salah satu kunci paling fundamental agar kita mampu berkarya secara berkualitas, ya, juga dalam waktu yang relatif cepat, gitu ya. Walaupun prinsip ini sedikit bertentangan dengan konsep yang dibangun oleh Profesor Erikson dan nanti akan saya highlight, gitu ya. Nah, kita akan coba melihat konsep deliberate practice hari ini dan mudah-mudahan saya berharap teman-teman bisa mengaplikasikannya di berbagai tempat yang ingin teman-teman gunakan, ya. Yang pertama, saya akan memperlihatkan sebuah foto. Ini adalah foto kota Salzburg di Austria, juga menjadi salah satu latar dari salah satu novel terbaru saya yang terbit tahun ini. Dan Salzburg ini merupakan tempat kelahirannya Mozart. Ya. Nah, ada yang menarik dari cerita Mozart, yaitu pada tahun 1763 atau sekitar berumur 7 tahun, Mozart ini memulai tur Eropa, ya, jadi keliling Eropa untuk memamerkan kualitas musikal seorang Mozart. Lalu dalam sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya kepada sebuah editor majalah, ayahnya menceritakan bagaimana seorang Mozart itu ketika dia berusia sangat dini, sangat kecil, dia sudah mampu menebak nada sebuah lagu dengan sempurna. Berapa satu oktav di atas C, atau apakah nada itu nada F dan sebagainya, ya, bisa dikenali dengan baik oleh Mozart. Nah, konsep ini atau ciri pengenalan nada dalam musik ini dikenal sebagai perfect pitch, ya. Jadi kemampuan mengenal nada dengan hanya mendengarkannya. Ya, jadi kalau dari data, secara data itu hanya 1 dari 10.000 orang di dunia yang mampu memiliki perfect pitch dibanding dengan yang lain, gitu ya. Tetapi ternyata ya pemahaman yang berlangsung puluhan tahun bahkan berabad-abad lamanya terkait dengan perfect pitch itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, akhirnya diprotes atau akhirnya dilawan dengan teori yang berhasil didapatkan dari penelitian yang cukup lama oleh Hadger et al. Ya. Jadi mereka rilis beberapa hasil riset mereka, salah duanya ada di jurnal, ya. Dan mereka menemukan bahwa perfect pitch itu bukan sebuah hadiah, ya, it's not the gift. Tapi kemampuan untuk membangun atau mengembangkan perfect pitch atau menguasai perfect pitch itu adalah sebuah anugerah, gitu ya. Jadi bukan kemampuan dia untuk melakukan perfect pitch yang membuat dia berbeda dibanding yang lain, tetapi justru kemampuan dia untuk belajar memperoleh perfect pitch itu adalah sesuatu yang lebih penting dibanding dengan perfect pitch itu sendiri. Itu berarti kalau kita berbicara masalah yang benar adalah perfect pitch itu adalah the ability, ya, kemampuan untuk mengembangkan perfect pitch, maka setiap orang, setiap dari kita itu punya kemampuan untuk mendapatkan perfect pitch, tidak cuma Mozart, ya. Bahkan dalam hasil risetnya Hadger
2013-2015 ini, mereka menemukan bahwa kalau ada orang yang di training benar-benar selama setahun penuh untuk mengenali setiap nada, maka dengan mendengarkannya, mereka pasti akan memiliki perfect pitch. Jadi bayangkan sebenarnya konsep bagaimana setiap skill dalam hidup kita itu bisa kita kuasain, itu dijawab semua dalam hasil riset ini kan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali karakter atau talenta yang kita percayai itu hanya dimiliki oleh orang tertentu, padahal sebenarnya bisa kita pelajari. Ya. Betapa hebatnya Allah menciptakan manusia kan. Kalau kita nengok dalam Quran surat Al-Baqarah 30-33, bagaimana kisah Adam diciptakan, kalian bisa lihat di penggalan ayat di 30-33 itu Allah menceritakan bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam untuk belajar. Lalu dengan mempelajari nama-nama benda di surga, Adam lalu menjawab nama-nama benda di surga kepada para malaikat, sampai kemudian malaikat meyakini atau percaya kenapa manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Ini kan karakter paling mendasar dari seorang manusia, dari kisahnya Adam itu kan sebenarnya seorang pembelajar kan. Dan ketika Allah menciptakan kita, physically, mentally, kita tuh sebenarnya bisa mempelajari apapun. Cuman kan persoalannya adalah pada ketertarikan, pada keinginan, pada motivasi, apakah kita mau atau tidak. Nah, saya mengantar cerita tentang perfect pitch ini untuk membuka mindset cara berpikir kita kembali bahwa sesungguhnya di dunia ini banyak sekali skill yang kita anggap tidak mungkin itu sebenarnya bisa dipelajari. Contoh lain, misalnya adalah drawing atau menggambar. Siapa bilang orang itu tidak bisa menggambar? Semua orang itu bisa menggambar. Yang membuat menggambar itu sulit karena memang triknya atau cara atau metodologi untuk menggambar itu tidak mudah. Ya. Jadi ada pola-pola yang kadang-kadang terlalu abstrak, misalnya melibatkan imajinasi, proses penggarisan yang mungkin harus tepat gitu ya. Tapi sebenarnya ada pola yang bisa kita pelajari. Jadi drawing itu sebenarnya siapapun bisa pelajari. Jadi kalau ada sekarang nih yang mendengar materi saya dan mengatakan kamu tidak bisa menggambar, sesungguhnya kamu bisa menggambar. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau untuk belajar? Dan karena kamu tidak punya talenta untuk jago menggambar, maka tentu saja effortnya jauh lebih besar. Makanya kenapa orang tidak mau untuk berlatih sesuatu yang tidak dibawa dari sejak lahir di dalam diri mereka. Contoh lain tentu saja adalah matematika. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa kita tidak bisa matematika? Padahal itu adalah cara atau cara berpikir yang sangat buruk gitu ya. Mindset yang sangat buruk. Saya ingat Deliang itu di kelas 1, kelas 1 atau kelas 2 ya? Kelas 1 SD, year 1 di Inggris, mereka sudah diajarkan tentang konsep mindset. Bagaimana anak-anak itu mampu ditumbuhkan dengan growth mindset dan fixed mindset. Ini sesuatu yang saya tulis di buku di Current Stories. Jadi anak-anak seusia Delia waktu itu baru 6 tahun, 5 tahun kalau nggak salah, 5-6 tahun. Mereka diajarkan tentang kisah seorang anak yang berlatih terus-menerus untuk bisa membawa sepeda roda 1. Gitu ya. Ada anak yang menyerah dan ada anak yang tidak menyerah. Anak yang tidak menyerah karena meyakini dia mampu melakukannya itu disebut dengan anak yang punya growth mindset. Sedangkan anak yang menyerah adalah anak-anak yang tidak percaya bahwa dirinya punya kemampuan. Dan ini disebut dengan orang-orang yang punya atau anak yang punya fixed mindset. Sama dengan kita, ketika kita percaya kita nggak bisa matematika, kita percaya kita nggak bisa drawing, kita percaya kita nggak bisa nyanyi, maka itu berarti kita punya fixed mindset. Yang harus kita tanamkan adalah kita punya growth mindset. Saya sangat yakin konsep ini sebenarnya konsep Islam. Gitu ya. Allah mengajarkan kita untuk belajar, berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin ya jika Allah berkehendak. Kan gitu kan prinsip kita sebagai seorang Muslim. Kalau Allah mengatakan ya, gitu ya. Jadi maka jadi. Gitu. Maka untuk itu ikhtiar untuk menjadi apapun sejatinya bisa kita lakukan tanpa perlu khawatir kalau kita tidak mampu menaklukkan tantangan itu. Gitu ya. Jadi ingat siapapun kita bisa melakukan. Skill apapun bisa dipelajari ya. Nah, ada 3 mitos ya, 3 myths gitu yang harus kita hilangkan terkait dengan konsep memperbarui mindset sebelum kita berbicara masalah deliberate practice. Yang pertama adalah keyakinan bahwa kemampuan manusia dibatasi oleh bawaan gen sejak lahir. Tadi sudah saya ulang-ulang kembali ya. Setiap dari kita ya, itu Allah anugerahi untuk berpikir, untuk mampu belajar dan mengetahui hal-hal lain di luar ekspertis kita. Gitu ya.
atau di luar ketertarikan kita. Semua skill itu sebenarnya bisa kita pelajari. Ya. Jadi kita benar-benar harus menghilangkan di dalam pikiran kita bahwa kita tuh terlahir bodoh matematika. Kita terlahir nggak bisa ngomong. Ya. Saya ingat kisah istri saya sendiri. Istri saya cerita pertama kali dia tampil di depan umum itu sampai gemetaran gitu ya, tangannya basah gitu ya. Tapi sekarang ketika ngomong santai saja, teratur, ngomongnya rapi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada trait atau talenta yang tidak bisa kita pelajari. Kita bisa pelajari. Yang membedakan adalah ada uh, karakter tertentu yang Allah turunkan kepada manusia dengan talenta. Misalnya ada orang yang memang berbakat dalam dunia musik. Jadi kalau dia sudah berbakat dalam dunia musik, maka dia hanya membutuhkan waktu cepat untuk mempelajarinya. Bagi kita yang tidak berbakat, maka kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi apakah kita bisa? Bisa. Apakah kita mau? Itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi yang pertama kita harus hilangkan dulu keyakinan bahwa manusia dibatasi kemampuannya karena bawaan gen sejak lahir. Kemudian yang kedua, ini yang menarik kalau kita lihat di kurva ini, ya ada skill dan waktu. Jadi kalau kita maksudkan untuk memahami kurva ini, seiring waktu kita belajar, ya maka skill pun kita akan meningkat. Tapi itu tidak terjadi dalam kurva ini. Waktu yang terus kita lakukan untuk belajar belum tentu akan meningkatkan skill kita. Jadi yang kedua adalah lamanya waktu berlatih tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan skill. Ada masa di mana kita mengalami stagnasi, gitu ya. Jadi kita tidak bisa berkembang secara skill. Kita lihat contoh adalah para atlet. Misalnya saya penggemar badminton ya. Ada atlet-atlet yang sudah berlatih bertahun-tahun tapi mentok. Ya, nggak pernah ada prestasinya. Atau prestasinya mentok di top 10 atau top 5 gitu ya. Atau top 20 gitu, tidak pernah berlanjut ke ranking yang lain. Atau tiba-tiba ada atlet yang sebenarnya talentanya biasa saja, tapi tiba-tiba selama beberapa tahun dia tidak berprestasi, lalu di usia tuanya dia bisa berprestasi. Gitu. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya mereka berlatih terus-menerus, tapi skillnya tidak bertambah, justru stagnan. Saya pribadi merasakan saat-saat ini ketika menulis gitu ya, saya merasa harus ada penyegaran untuk mencari pola menulis yang lebih baik, karena menurutku sedikit stagnan ketika pola berlatih yang saya lakukan saat ini masih sama saja. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan effort atau usaha. Jadi nggak hanya persoalan usaha. Jadi it's not all about effort gitu ya. Semua bukan hanya persoalan usaha, tapi kita butuh berlatih dengan tepat, dengan cara yang efektif, dengan cara yang tepat. Ya, makanya dinamakan dengan deliberate practice. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Erickson dari Florida State University. Beliau melakukan riset puluhan tahun kepada para atlet terbaik di dunia, para musisi terbaik di dunia, para penerima Nobel. Lalu kemudian beliau mencoba merumuskan kira-kira apa saja yang dibutuhkan atau apa saja karakter atau proses berlatih yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga mereka menjadi top performers. Ya, jadi sebelum kita lanjut kepada konsep deliberate practice, ada dua hal yang ingin saya pisahkan di sini. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan konsep deliberate practice untuk berlatih hal-hal yang sederhana. Misalnya skill bahasa tanpa perlu menjadi top performers gitu ya. Tapi di sisi lain deliberate practice ini bisa kita lihat dalam pandangan sebagai world top performance. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang juara dunia gitu. Kalau peneliti dia penerima Nobel atau dia menjadi peneliti top di bidangnya. Atau kalau anak-anak kita nanti misalnya mau jadi penulis, maka dia jadi best selling author sekelas J.K. Rowling atau sekelas Stephen King gitu ya. Atau di Indonesia sekelas Terelie gitu ya. Nah, kita ingin menjadikan deliberate practice dalam dua konsep ini bisa dalam tatanan sehari-hari kepada skill-skill biasa, tetapi juga untuk menuju top world performers. Saya pribadi somehow gitu ya, saya kehilangan motivasi untuk sekedar mengejar top performers, maksudnya world top performers gitu ya. Bidang ilmuwan saya, di bidang keilmuan saya pun betapa banyak para ilmuwan-ilmuwan hebat gitu ya. Kalau teman-teman ingin mengejar world top performance, teman-teman bisa memikirkan konsep deliberate practice. Kita akan lihat dulu. Sebelum itu, kita coba pelajari dari Top Gun practice ya. Jadi bagaimana para top performers itu melakukan practice, contoh-contoh yang bisa kita lihat dan kita ambil
pola-pola yang mereka lakukan. Yang pertama adalah immediate feedback. Jadi bagaimana kita mendapatkan respon yang langsung dari pelatih kita. Ya. Jadi para top performers itu punya pelatih-pelatih top yang bisa memberikan mereka feedback secara langsung. Misalnya kalian nonton praktisnya pemain tenis aja deh. Ketika mereka mau mukul, itu pelatihnya langsung memberikan informasi. Oh, gerakanmu salah, posisi tanganmu salah, posisi kakimu salah, langkahmu salah, nafasmu salah gitu ya. Jadi feedback yang cepat dari pelatih atau mentor itu sangat menentukan kualitas kita untuk melatih skill. Ya. Saya ingat cerita menulis paper, terutama ketika saya PhD gitu ya. Karena seperti saya cerita, bahasa Inggris saya buruk sekali, bahkan laporan saya pernah dibuang oleh supervisor saya karena saking buruknya. Walaupun saya dulu S2-nya berbahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Inggris di Asia Timur itu nggak ada apa-apanya ketika kita datang ke English speaking country. Ini kayaknya kalau untuk yang kuliah di Inggris atmah ini ya. Dan saya ingat saya mendapatkan yang namanya proses deliberate practice di bagian pertama ini, immediate feedback ya. Jadi saya ingat ketika saya memasukkan revisi paper kepada supervisor saya, itu sejam langsung diberikan komentar. Dan komentarnya itu banyak detail. Lalu saya revisi, dikasih komentar lagi. Proses ini benar-benar membuat seseorang ketika mempelajari skill tertentu bisa berkembang dengan sangat baik. Ya. Nah, ini ada sebuah cerita yang menarik, yaitu ketika saya mengajarkan menulis kepada De Liang. Nah, ini adalah buku saya foto dari, ini tulisan tangan De Liang asli ya, ketika dia berumur sekitar 7 tahun, setahunan yang lalu, waktu dia pertama kali nulis novel fantasi ya. Jadi kalau ada beberapa yang nanya gimana saya mentraining De Liang, sebenarnya saya memulai dengan nulis diary gitu ya. Lalu kemudian dia mulai membuat cerita, lalu terbit serial De Liang Dedir yang merupakan buku bergambar dari ide cerita De Liang. Dan ini adalah salah satu cerita yang ditulis beberapa saat setelah dia membuat atau kami menerbitkan buku bergambarnya. One evening, a boy called Clementine was skipping down the pathway. When Clementine was skipping down the pathway, he met his friend Baxter down on the hill. Suddenly, something very, very cool thing came to Baxter. Jadi, waktu itu, ya, saya ingat ketika dia menulis, saya langsung memberikan feedback. Oh, ini nggak terlalu bagus ceritanya. Kamu perlu mengoreksi beberapa poin, misalnya ceritanya absurd, nggak jelas, kata-katanya diulang-ulang, misalnya kamu kebanyakan menggunakan when, ini di sini when Clementine was skipping, when Baxter falling down, bla bla bla, gitu ya. Jadi masih amburadul cara nulis. Proses training De Liang ini dilakukan langsung gitu. Jadi ibaratnya dia nulis, saya koreksi, dia kembangin lagi, nulis, dia koreksi, kembangin lagi. Selama berbulan-bulan, ya, bahkan bertahun-tahun sampai saat ini kami masih melakukan training. Dan setahun kemudian De Liang menulis 4 novel yang akan terbit dan 1 novel fantasi yang saya perlihatkan di sini bagaimana pola menulisnya udah berbeda. Kita lihat setahun setelah dia menulis cerita yang sedikit kurang menarik itu gitu ya, Clementine yang masih ada di agendanya, dia berubah menjadi sebuah cerita yang menarik. Misalnya dia nulis, in a countryside of Norway, a humble family lived in a tiny shabby house passed by generation. Lalu saya merahin di sini, the family consisted of a lazy, beautiful older sister, a well-looking boy, a protective, intelligent mother, and a healthy father. Jadi sudah berbeda sekali cara menulis De Liang. Ya. Jadi dari pola immediate feedback gitu ya, dia nulis, saya koreksi, dia nulis, saya koreksi, lalu kemudian skillnya sudah semakin mantap, lalu dia menulis, maka hasilnya jadi jauh lebih luar biasa. Bahkan ketika dia menulis novel fantasi pertama kali, itu saya sebenarnya ragu gitu, anak akan bisa membuat cerita yang menarik apa enggak gitu. Ternyata di luar dugaan, proses deliberate practice yang kami lakukan selama setahun itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah, kalau kita berbicara masalah deliberate practice, maka konsep konservatif itu mengatakan terlalu fokus pada pengetahuan terlalu lebih dahulu gitu ya. Jadi kalau dalam konsep tradisional gitu ya, kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat fundamental mengenai pengetahuan. Misalnya how to write kalau kita bicara masalah menulis, how to do public speaking kalau kita bicara masalah public speaking, how to master English kalau kita bicara belajar Inggris. Padahal dalam konsep deliberate practice yang benar adalah langsung eksekusi dengan pengetahuan yang ada. Sama cerita dengan Dili yang tadi ya. Dia bisa menulis, udah dia langsung nulis, kita berlatih dia dengan menulis gitu. Nanti seiring dengan
action-nya itu kita bisa memperbaiki satu persatu sampai kemudian skill-nya akan lebih berkembang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menerapkan deliberate practice di kehidupan nyata. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang namanya kita ingin melakukan sesuatu yang produktif atau berkarya, maka kuncinya tetap disiplin dan kerja keras. Saya sekali lagi disiplin dan kerja keras. Saya sering sekali mendengar orang-orang komen, gimana ya saya menyerah gitu ya, ini udah nggak ada semangat lagi. Ya gimana kita mau berkarya kalau kita nggak disiplin? Gimana kita mau berkarya kalau kita nggak kerja keras? Modalnya harus ini dulu. Kalau teman-teman malas, kalau teman-teman tidak ada lagi semangat, ya percuma gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan keinginan untuk hadir di kelas ini, teman-teman bisa termotivasi kembali sehingga punya semangat yang baru untuk bekerja keras dan disiplin. Jadi ingat, sebelum kita berbicara mengenai konsep deliberate practice, ya kita harus lihat pegangan ini dulu, disiplin dan kerja keras. Ya, yang pertama ketika ingin menerapkan deliberate practice adalah find a good teacher or mentor, ya. Jadi memang mentor itu adalah hal yang paling fundamental. Makanya kalau teman-teman punya sahabat dekat yang memang menguasai skill tertentu dan kalian ingin pelajari, tempelin dia. Ya. Atau kalian yang punya banyak uang, ayo spending time untuk hire seorang mentor. Saya kemarin dapat komen dari salah seorang ibu yang ada di Qatar. Dia nanya, gimana anak saya tuh punya bakat dalam menulis gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang dua hal. Yang pertama, latih dia dengan nulis diary. Yang kedua, kalau punya kelebihan rezeki, cari guru untuk mengajarkannya. Ya, sekali lagi cari guru untuk mengajarkan kita gitu ya. Jadi find a good teacher. Ya. Kalau nggak ada teacher, bagaimana dong kalau nggak ada guru ya? Nah, kita lihat cerita dari Benjamin Franklin. Ya. Ini salah satu founding father-nya Amerika. Beliau nggak cuma seorang founding father ya, seorang diplomat, seorang politisi, seorang penulis ya. Luar biasa ya, seorang saintis bahkan. Ya, ada cerita Benjamin Franklin yang menarik itu terkait bagaimana beliau mentraining uh, proses menulis ya. Jadi waktu itu ada satu waktu di mana Benjamin Franklin membaca sebuah koran miliknya koran Inggris, lalu beliau terpesona dengan cara menulis di koran tersebut ya. Jadi ada beberapa artikel yang memang khusus ditulis oleh penulis-penulis tertentu yang sangat disukai oleh Benjamin Franklin. Lalu yang dia lakukan adalah dia mentraining dirinya sendiri cara untuk menulis. Jadi Benjamin Franklin mengambil koran itu, dibaca dengan baik, lalu dibuat rangkumannya, ditulis poin-poin pentingnya, lalu ditinggalkan beberapa saat atau beberapa hari, lalu dia baca lagi dan dia baca lagi rangkuman itu, lalu dia mulai menulis dengan cara dia. Ya. Dia berlatih. Ya. Setelah dia menulis keseluruhan artikel berdasarkan rangkuman yang sudah dia buat, Benjamin Franklin lalu membandingkan dengan manuskrip aslinya. Dilakukan terus-menerus, ya, bertahun-tahun, sampai kemudian kualitas menulis Benjamin Franklin ini jadi luar biasa. Saya pribadi juga mengalami hal yang sama ya. Saya dulu menulis buku fiksi waktu di Notes from England dan Inspirasi dari Tanah Eropa yang cetakan satu, itu tulisannya masih sangat kaku. Ya. Bahkan di Notes from England sampai sekarang saya merasa tulisan saya masih sangat kaku. Tapi memang karena itu masa-masa saya berlatih menulis fiksi tapi menulis non fiksi tapi rasa fiksi. Gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai membandingkan tulisan saya dengan misalnya Mimi, Fisilmi Hamidah yang menulis sangat bagus tulisan fakta menjadi fiksi, saya kemudian menemukan pola menulis yang tepat ya. Lalu kemudian cetakan kedua Inspirasi dari Tanah Eropa, lalu di buku PhD Parent Stories 2, itu tulisan saya sudah jauh lebih mengalir ya. Jadi memang kita bisa berlatih sebenarnya dengan diri kita sendiri, apalagi saat ini banyak sekali resources di online ya. Kita bisa pelajari, mau menggambar, mau apapun kita bisa pelajari sebenarnya. Yang kedua adalah define your goal atau target. Jadi memang harus punya target. Misalnya ketika kalian ingin mengejar IELTS 7,5 misalnya, maka kalian harus punya target dalam kurun waktu tertentu, target itu harus dicapai gitu ya. Ditulis dulu target yang direncanakan. Jadi deliberate practice itu praktis yang punya target. Kita punya target ke depan, nggak cuma sekedar praktis. Kita punya target mau ngapain, mau apa dengan skill kita, itu harus jelas targetnya. Ya, jadi harus define your target. Ini penting sekali. Lalu yang ketiga, ini mungkin salah satu yang paling sulit, yaitu kita membutuhkan high level of engagement, fokus. Makanya kenapa deep work itu nyambung dengan di sini. Jadi kalau kita sudah
mulai menerapkan deep work. Jadi kalau kalian sudah belajar menerapkan deep work dalam keseharian kalian, ketika kalian ingin mempelajari skill tertentu, misalnya menulis, itu jadi lebih mudah karena kalian sudah terbiasa untuk fokus, ya. Punya high level of engagement. Ya. Ini penting sekali. Kalau kalian nggak fokus, kalian tidak mampu untuk mengendalikan kualitas konsentrasi kalian, maka akan sulit untuk melakukan deliberate practice. Lalu yang keempat adalah evaluate and refine it. Ya, jadi evaluasi dan perbaiki. Ya, misalnya tadi saya bilang ya, saya punya, kalau saya dulu juga sempat belajar menulis fiksi, fakta rasa fiksi itu juga saya punya mentor, ada sahabat saya yang jago sekali nulis, lagi S3 di Australia. Saya mengirimkan ke dia dan meminta feedback. Lalu kemudian saya memperbaiki gitu ya. Baca lagi, perbaiki, baca lagi, perbaiki. Sama juga dengan ketika saat ini mentoring dia yang menulis gitu ya. Ketika dia menulis, saya baca lagi, minta dia revisi, baca lagi gitu. Bahkan bisa berkali-kali dan itu adalah proses penulisan yang wajar gitu ya. Bahkan ketika saya menulis novel sejarah Prahara Andalusia juga sama gitu, baca, revisi sampai kadang-kadang kita bosan gitu ya, mengevaluasi gitu ya. Jadi penting untuk melihat hasil karya kita, lalu kita merevisinya agar kualitasnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kita ingin menerapkan pola deliberate practice lagi dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima yang tidak saya tulis di sini adalah kita harus meluangkan waktu, ya. Jadi memang harus ada blok waktu tertentu yang kita siapkan untuk mempelajari skill tersebut. Jadi nggak bisa kita nggak menyiapkan waktu itu sebagai waktu sisa. Ya misalnya teman-teman mau menghafal Quran, nggak akan pernah bisa kalian menghafal Quran kalau cuma waktu-waktu sisa. Harus benar-benar komitmen untuk meluangkan. Walaupun cuma sejam, walaupun cuma 2 jam, walaupun cuma 30 menit, tapi kita benar-benar meluangkan waktu kita untuk mempelajari skill-skill tertentu. Ya, kalau kita lihat dalam rangkuman deliberate practice terkait dengan skill level dan waktu kita menghabiskan deliberate practice, kurva ini sangat menunjukkan bagaimana deliberate practice itu dilakukan gitu ya. Jadi ini ekspektasi peningkatan skill dengan lamanya waktu kita belajar ya, yang warna biru ya. Bagi teman-teman yang di audio mungkin sambil bisa lihat di slide warna biru. Tapi kemudian deliberate practice itu polanya meningkat seperti ini gitu ya. Naik, revisi ya. Kita ada naik, revisi, ada tantangan tertentu ya, naik, revisi terus ya, feedback, memperbaiki gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak melewati deliberate practice, dia naik, kemudian ya udah stagnan, turun gitu ya. Tidak akan pernah berkembang gitu ya. Jadi memang fokus untuk menerapkan deliberate practice ini akan memudahkan kita untuk bisa memiliki kualitas skill yang prima gitu yang kita pelajari. Nah, ini ada sebuah cerita yang menarik. Mungkin teman-teman tidak familiar dengan orang ini, tapi orang ini cukup familiar dengan saya karena saya mengikuti beberapa buku dan bukan beberapa buku, saya mengikuti bukunya itu Ultra Learning yang saya baca awal tahun ini. Namanya Scott Young. Saya juga menonton beberapa video di YouTube dan juga kolaborasinya bersama Cal Newport. Dia namanya Scott Young. Dia orang Kanada setahu saya. Dia bukan lulusan Universitas top di Kanada. Setahu saya dia jurusan bisnis ya. Lalu dia melakukan sebuah proyek namanya the MIT Challenge ya, the MIT Challenge. Jadi bagaimana dia menyelesaikan kuliah MIT 4 tahun jurusan Computer Science atau informatika, sebutlah atau ilmu komputer, hanya dalam waktu 1 tahun, 12 bulan. Jadi harusnya programnya 4 tahun, dia bisa selesaikan dalam 12 bulan. Pola-polanya itu dia menerapkan dengan konsep deliberate practice yang tadi saya katakan. Ya. Jadi tanda dia berhasil menuntaskan program ini, itu dia lulus semua final exam, ya, ujian akhir, dan juga proyek programming yang dilakukan selama kuliah di Computer Science MIT. Nah, teknik yang dilakukan oleh seorang Scott Young ini, dia menonton lecture atau kuliah dengan kecepatan 1,5 sampai 2 kali lebih cepat dari biasanya. Lalu kemudian dia melakukan yang namanya practice triage ya. Jadi fokus pada hal-hal yang susah terlebih dahulu gitu ya. Dan dibanding dengan menghabiskan konsentrasi kepada seluruh materi di kuliah tersebut gitu. Jadi fokus kepada hal-hal yang sulit ya.
Lalu kemudian selama berlatih latihan soal gitu ya, si Scott Young ini juga rutin melakukan feedback, melihat hasil kerjaannya atau hasil ujiannya dengan uh, uh, solution ya, atau lembar jawaban yang sudah disiapkan oleh dosennya gitu ya. Jadi ini penting untuk melakukan tadi immediate feedback gitu ya. Jadi di MIT Challenge ini berhasil dilakukan Scott Young dengan sangat baik ya. Selama 1 tahun beliau berhasil menuntaskan program ilmu komputer di MIT yang harus dijalankan, yang biasanya dijalankan 4 tahun. Lalu challenge yang dilakukan yang lain adalah menggambar ya. Selama 30 hari si Scott Young ini belajar untuk menggambar ya. Dan menariknya kita lihat progresnya gitu ya, dari waktu 0 day sampai 30 hari itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa gitu ya. Nah, apa rencanamu ke depan? Saya tidak tahu, teman-teman punya target dan cerita tersendiri gitu ya. Harapannya mau belajar skill apapun kita mampu menerapkan deliberate practice dalam keseharian kita gitu ya. Mau itu soal menulis, mau itu perkara soal riset, atau mempelajari konsep tertentu gitu. Sebenarnya kita bisa mengambil konsep deliberate practice ke dalam keseharian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan diskusi cukup lama karena materinya cuma sekitar 30 menit. Dalam diskusi ini teman-teman bisa menanyakan banyak hal. Insya Allah saya akan coba walaupun di luar konteks ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa sharing satu persatu. Harapannya bisa saya jawab selama 1,5 jam ke depan, dan juga mungkin kalau nanti saya punya waktu saya akan jawab sisa pertanyaan di sela-sela waktu saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.